Halo, perkenalkan nama saya Wahid Aji Nugroho, biasa dipanggil Wahid. Kali ini saya membuat video ini untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai pencapaian terbesar dalam hidup saya selama ini dan bagaimana pencapaian tersebut membentuk diri saya sampai pada tahap sekarang ini. Pencapaian terbesar saya yang pertama adalah saat saya menjadi ketua Fun English Club 2018. Fun English Club merupakan program bimbingan belajar yang dibuat oleh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang mengambil konsentrasi English for Children. Dan saat itu saya dipilih menjadi ketua, yang mana pada saat itu sebenarnya saya tidak ingin menjadi ketua, benar-benar tidak ingin, karena kan ada orang yang memang menolak tapi sebenarnya dalam hati ya oke-oke saja, dan ada orang yang memang benar-benar menolak. Nah, saya merupakan tipe orang yang pada saat waktu itu memang benar-benar menolak untuk menjadi ketua. Akan tetapi teman-teman dan dosen pembimbing waktu itu tetap menunjuk saya sebagai ketua, padahal kenapa saya menolak untuk menjabat sebagai ketua waktu itu, karena saya waktu itu adalah orang yang sangat tertutup dan orang yang membatasi diri dalam hal pertemanan dan dalam waktu bergaul. Jadi waktu itu saya hanya memiliki sangat sedikit teman, satu kayaknya yang di kuliahan itu namanya Madina, itu laki-laki ya. Nah itu cuma teman punya satu itu, dan waktu pergaulan saya itu saya dibatasi. Biasanya kalau laki-laki itu kan bebas bergaul sampai malam pun oke gitu lah. Tapi kalau saya membatasi diri saya, padahal saya dibebaskan oleh orang tua saya untuk terserah mau apa aja, yang penting bermanfaat dan berguna buat saya gitu loh. Nah, waktu itu saya membatasi diri saya cuma sampai jam 6 maghrib harus pulang sampai rumah, saya nggak mau lebih dari itu. Nah, dari situlah awal mula adanya konflik di dalam Fun English Club, di mana saya merasa ditinggalkan oleh teman-teman saya karena saya waktu itu masih tertutup. Walaupun sudah menjadi ketua, saya belum bisa memposisikan diri saya sebagai ketua yang sebenarnya. Saya waktu itu benar-benar merasa ditinggal dan saya sangat sedih sebenarnya. Cuma saya tidak menunjukkan perasaan sedih saya, dan saya pun waktu itu karena masih lugu, belum tahu kenapa sih sebenarnya teman-teman saya itu menjauhi saya, sampai akhirnya beberapa bulan setelah itu saya beberapa teman memberitahu saya tentang tentang kekurangan saya itu. Dan setelah itu kan saya sebenarnya setelah program itu selesai, saya nggak mau lagi ketemu sama teman-teman saya sampai seperti itu gitu loh. Saya nggak mau ketemu sama teman-teman saya. Terus setelah itu, beberapa bulan setelah itu, saya baru sadar, oh saya harusnya nggak seperti itu. Saya harusnya menjadi orang yang terbuka terhadap omongan, terhadap maksudnya masukan, dan juga kalaupun ada masalah seharusnya saya aktif untuk mencari tahu apa masalahnya gitu loh. Tapi waktu itu saya adalah orang yang takut, sangat penakut, penutup. Nah, itu sebenarnya bukan achievement-nya kalau dilihat dari situ, tapi tapi lebih ke kayak kegagalan saya sebagai ketua ya. Akan tetapi yang jadi fokus saya adalah saat saya berhasil merubah diri saya dari yang sebelumnya tertutup, dari yang sebelumnya sangat tertutup dari masukan, tertutup untuk membuka pertemanan dengan orang-orang baru, menjadi seperti sekarang yang saya merupakan orang yang menurut saya sendiri dan teman-teman saya merupakan orang yang sangat aktif. Bahkan kalaupun sampai malam pun, selama itu bermanfaat dan berguna untuk saya dan bisa memberi manfaat untuk orang lain, saya akan lakukan pekerjaan itu. Itu yang pertama, saya menjadi orang yang aktif, saya menjadi orang yang terbuka. Dulu kalau ada orang yang di organisasi saya yang social care itu, ada orang yang masuk bukan dari alumni SMA 11, dia benar-benar orang baru dan menurut saya dia orangnya lebih pintar dari saya sangat minder. Akan tetapi sekarang saya justru menanyai dia pendapat dia mengenai sesuatu hal gitu loh. Karena dari situ saya dapat mengerti, oh ternyata pandangan orang mengenai hal ini itu seperti ini. Saya jadi lebih terbuka akan suatu masukan, saya lebih bertoleransi terhadap adanya perbedaan dan perubahan yang ada gitu loh. Lalu yang ketiga adalah saya sekarang cukup mudah bergaul. Maksudnya kalau dulu pendiam gitu, sekarang saya lebih proaktif untuk memulai pembicaraan dengan orang-orang baru. Karena siapa tahu dari pembicaraan yang saya
saya mulai tersebut, saya mendapatkan insight baru dari orang-orang tersebut. Karena ya saya merasa karena masa lalu saya itu kurang bagus dalam artian tertutup dan cenderung menutup diri untuk menerima masukan. Sekarang saya lebih terbuka gitu loh. Saya menerima masukan, saya bisa menerima perbedaan yang ada gitu loh. Dan saya nggak minder untuk apabila ada yang lebih pintar dari saya, karena justru itu kesempatan saya untuk belajar gitu loh. Ya seperti itu saja yang mau saya sampaikan. Video ini saya tujukan kepada teman-teman sekalian dan juga terutama especially para tim penyeleksi Officer Development Program dari Bank Mandiri. Terima kasih, selamat mempertimbangkan diri saya. Thank you.